Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Pada video ini saya akan melanjutkan membahas soal PTS atau UTS PPKN kelas 9 semester ganjil. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 29. Mengubah isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama halnya dengan A. Mengganti konstitusi negara, B. Mempertahankan negara, C. Membubarkan negara, D. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mengubah isi alinea pembukaan itu sama halnya dengan membubarkan negara Indonesia. Mengapa? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung kaidah negara yang fundamental. Apa itu? Yang pertama ada pernyataan kemerdekaan di alinea yang ketiga. Kemudian ada tujuan negara di alinea keempat, ada dasar negara Pancasila ada di alinea yang keempat, ya kan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah. Yang boleh diubah adalah pasal-pasalnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C, membubarkan negara. Soal nomor 30. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini merupakan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah, saya tegaskan di sini bahwa makna alinea pembukaan dengan pokok-pokok pikiran itu berbeda. Kalau alinea pembukaan ya itu adalah inti dari setiap alinea. Misalnya alinea pertama itu maknanya apa, alinea kedua maknanya apa, alinea ketiga apa, alinea keempat apa, tentang apa. Kalau pokok-pokok pikiran, nah ini kita pahami betul ya. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan dasar dalam menyusun pasal-pasal. Jadi pokok pikiran adalah aturan dasar dalam menyusun pasal-pasal. Paham ya dari sini? Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ini terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ya. Kemudian dalam menyusun pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini harus memperhatikan pokok-pokok pikiran. Nah, pokok pikiran pertama itu mengandung persatuan. Ya, persatuan itu ada di sila yang ketiga. Kita paham itu kan ya. Jadi pokok pikiran yang pertama itu dalam menyusun pasal-pasal, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan. Yang kedua, dalam menyusun pasal-pasal itu harus mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi diserahkan kepada rakyat. Pokok pikiran keempat harus berdasarkan ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, ini ada rumus singkatnya, begini caranya supaya kalian hafal. Pokok-pokok pikiran adalah aturan dasar dalam menyusun pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Harus mempertimbangkan pokok pikiran pertama, persatuan,
sama dengan sila ketiga. Pokok pikiran kedua sama halnya dengan keadilan sosial, sila kelima. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat, yang sama dengan sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan yang merupakan sila 1 dan 2. Jadi dalam menyusun pasal-pasal harus mempertimbangkan sila-sila Pancasila. Nah, ini rumus singkatnya. Pokok pikiran pertama kan sila ketiga, saya ambil kata belakangnya ga. Pokok pikiran kedua tentang apa? Keadilan sosial, sila kelima, saya ambil yang belakangnya ma. Kalau tadi ga, di sini ma, ya kan? Kemudian pokok pikiran ketiga tentang kedaulatan rakyat, sila keempat, saya ambil kata patnya, pat. Pokok pikiran keempat itu sila ke 1 dan 2, saya ambil kata tu dan a. Sehingga ketika disingkat Gamapatua, misalnya ditanyakan pokok pikiran pertama mengandung sila ke ga, berarti 3. Pokok pikiran kedua ma, berarti sila ke 5. Pokok pikiran ketiga pat, berarti sila yang ke-4. Pokok pikiran 4 tua, sila pertama, sila ke-1 dan 2. Paham ya? Jadi pokok pikiran itu ada 4. Apa itu pokok-pokok pikiran? Aturan dasar dalam menyusun pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama ga, sila ketiga. Pokok pikiran kedua ma, berarti sila ke-5. Pokok pikiran ketiga pat, berarti sila ke-4. Pokok pikiran 4 tua, sila ke-1 dan 2. Paham ya? Baik, kita kembali ke soal. Yang ditanyakan pokok pikiran pertama ga, ya kan, sila ketiga. Manakah ini yang mengandung sila ketiga? Negara berdasarkan ketuhanan, berarti bukan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang mengandung sila ketiga, ya kan? Kalau kalian memilih yang A, ini salah. Karena apa? Pokok pikiran pertama tadi mengandung sila Pancasila, sila yang ketiga, ga, sila ketiga. Paham ya? Oke, soal nomor 31. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan perwujudan dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke. Nah, caranya begini. Ini kan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini termasuk sila keberapa? Nah, ini kan persatuan kan, menggunakan bahasa Indonesia itu untuk persatuan. Berarti sila ketiga. Ga berarti pokok pikiran yang pertama. Paham dari sini ya? Oke, ini masih mudah. Jadi jawabannya 31A. Baik, soal selanjutnya. Soal nomor 32. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan isi dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini pokok pikiran yang keberapa? Jadi kita cari dulu sila Pancasilanya. Hendak mewujudkan keadilan, ini kan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kan sila ke-5. Itu pokok pikiran yang keberapa? Kita sudah punya rumus gamma, sila ke-5, berarti pokok pikiran yang ke-2. Paham ya? Oke. Soal nomor 33. Kegiatan pertanian dan perkebunan termasuk salah satu upaya yang dilakukan demi menciptakan kemakmuran rakyat Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari pokok pikiran yang keberapa? Nah, kemakmuran itu kan untuk keadilan sosial, berarti sila yang ke-5. Sila ke-5 itu mengandung pokok pikiran keberapa? Gamma, berarti pokok pikiran yang ke-2.
Soal nomor 34, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan dasar dalam menyusun pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berupa nilai-nilai Pancasila. Berikut ini merupakan isi dari pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi dari pokok pikiran kedua, Gama, berarti sila yang kelima. Tentang apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah ya? Oke. Soal nomor 35. Pasangan yang sesuai antara contoh sikap dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh pokok pikiran pertama, Ga, berarti sila ketiga, Persatuan Indonesia, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu salah. Pokok pikiran kedua, Gama, sila kelima, membantu teman yang mengalami kesulitan. Itu salah, seharusnya sila kedua itu kan. Oke. Sekarang C, pokok pikiran ketiga, Gamapat, sila keempat, permusyawaratan. Ya, bermusyawarah, memberikan hak pilih. Contohnya memberikan hak pilih pada pemilihan OSIS. Nah, ini benar. Ya kan? Baik, kita amati opsi D, pokok pikiran keempat, Gamapat tua, sila 1 dan 2, musyawarah mufakat? Nah, bukan. Itu seharusnya sila keempat, ya kan? Berarti opsi yang benar adalah opsi C. Baik, soal nomor 36. Bentuk pengamalan yang terkandung dari pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pokok pikiran ketiga, Gamapat, sila keempat. Melaksanakan ajaran agama, ini sila pertama. Membantu orang yang terkena musibah, sila kedua. Menggunakan hak pilihnya, sila keempat. Mengikuti kegiatan Siskampling dalam menjaga keamanan lingkungan. Nah, berarti sila kelima. Yang ditanyakan pokok pikiran ketiga, Gamapat, sila keempat. Berarti opsi yang C, menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan wali kota dengan tanggung jawab. Baik, soal nomor 37. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Membantu anggota keluarga membersihkan rumah, tidak membuli atau mengolok-olok teman yang memiliki kekurangan fisik. 3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pernyataan di atas merupakan realisasi dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kita analisis dulu ini masuk sila keberapa ya. Membantu anggota keluarga membersihkan rumah, ini termasuk sila yang kedua. 2. Tidak membuli atau mengolok-olok teman, sila yang kedua. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sila pertama. Sila 1 dan 2 itu termasuk pokok pikiran keberapa? Ga, ya. Pokok pikiran pertama ga. Pokok pikiran kedua ma. Pokok pikiran ketiga pat. Pokok pikiran keempat tua, sila 1 dan 2. Sehingga jawaban yang tepat pokok pikiran yang keempat. Baik, kita lanjutkan soal nomor 38. Inti dari pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung konsekuensi. Pokok pikiran keempat, Gamapat tua, sila 1 dan 2. Oke. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak tepat waktu. Berarti sila ke-5. Ya kan?
Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Sila pertama. Warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan seluruh daerah NKRI. Persatuan, pertahanan, keamanan, berarti sila ketiga. Pemerintah memberikan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Sila kelima, yang termasuk pokok pikiran 4, berarti yang B, ya kan? Ada sila satunya. Oke. Soal nomor 39. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini merupakan pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: ingat pokok pikiran keempat berarti gama pa tua. Tua berarti 1 dan 2. Sila ke-1 dan sila kedua. Dimanakah opsi A, B, C, D ini yang paling benar? Baik, kita analisis satu persatu. Opsi A, negara Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berarti ini sila yang keempat. B, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti opsi B ini menggambarkan sila ke-1 dan kedua Pancasila. Opsi C, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berarti sila yang ketiga. Opsi D, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti sila yang kelima. Baik, soal nomor 40. Berikut ini merupakan wujud sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: A. Seluruh warga negara Indonesia memperjuangkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kenyataan. B. Pemerintah dan masyarakat saling berharap pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat menjadi semboyan yang unggul. C. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan pemerintahan. D. Masyarakat Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan pemerintahan. Baik, kita analisis opsi yang A. Ini seluruh masyarakat Indonesia memperjuangkan pokok-pokok pikiran. B. Pemerintah dan masyarakat saling berharap, hanya saling berharap saja. Berarti B ini bukan. C. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin, tetapi rakyatnya tidak. Berarti tidak seimbang. D. Masyarakat Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan pokok-pokok pikiran. Hanya masyarakatnya saja yang berupaya tanpa pemerintah. Berarti yang betul adalah opsi A. Seluruh warga negara Indonesia harus berupaya untuk memperjuangkan pokok-pokok pikiran menjadi kenyataan. Baik, soal nomor 41. Bentuk perwujudan pokok pikiran keadilan sosial ditunjukkan oleh pernyataan keadilan sosial. A. Pemerintah memusatkan pembangunan pendidikan di Pulau Jawa. Berarti ini tidak menunjukkan keadilan karena hanya memusatkan di Pulau Jawa. B. Masyarakat antri untuk mendapatkan sembako dari pemerintah pusat. Ini belum menunjukkan pernyataan keadilan. Kita lihat pernyataan C.
Warga keturunan Tionghoa sedang merayakan hari Imlek di Klenteng. Ini khusus warga Tionghoa saja. D. Pemerintah menyalurkan pajak untuk pembangunan di seluruh wilayah NKRI yang menunjukkan keadilan sosial, berarti opsi D. Karena pajak itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 42. Globalisasi memberikan dampak signifikan pada kehidupan manusia. Nilai-nilai moral dan eksistensi Pancasila mulai mendapatkan ancaman. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika masyarakat secara global. Gaya berpakaian dan budaya asing menjadi panutan. Sikap egois dan individualis lebih dikedepankan. Empati dan kepekaan sosial terhadap sesama mulai luntur. Kondisi ini menggambarkan A. Rendahnya sikap demokratis dalam pemerintah. Tidak ya, karena tidak ada hubungannya dengan budaya. B. Munculnya keinginan untuk membentuk negara baru. Tidak. Lunturnya penerapan nilai-nilai Pancasila atau minimnya pengetahuan masyarakat terhadap ideologi. Ditandai dengan adanya sikap egois dan individualis, berarti mulai lunturnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 43, penerapan nilai kerakyatan yang dilakukan siswa di lingkungan sekolah terdapat dalam pernyataan A. Mengikuti pemilihan ketua OSIS. Nah, ini merupakan sila kerakyatan, permusyawaratan perwakilan ya. Oke, jadi yang benar opsi A. Kalau belum yakin bisa dicek opsi B. Berdoa sebelum mengikuti pembelajaran, berarti sila yang pertama. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat, sila ketiga. Membantu teman yang mengalami kesulitan, berarti penerapan sila yang kedua. Soal nomor 44. Berikut ini merupakan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat dengan Proklamasi Kemerdekaan. Alinea keempat itu memuat tujuan negara, kemudian ada dasar negara, kedaulatan rakyat, menerangkan adanya undang-undang. Nah, apakah hubungannya dengan proklamasi? Nah, hubungannya dengan proklamasi itu kalimat kedua, yaitu tentang pertanggungjawaban terhadap kemerdekaan Indonesia. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi D, pertanggungjawaban terhadap proklamasi. Baik, soal nomor 45. Alasan bangsa Indonesia bersatu padu mengusir penjajah adalah A. Mencegah masuknya budaya asing yang dibawa penjajah ke Indonesia. B. Penjajah telah merampas hak kodrat bangsa Indonesia untuk merdeka. C. Penjajah sulit diajak kerjasama dengan rakyat Indonesia. D. Penjajah tidak memberikan kemerdekaan Indonesia. Jadi alasan bangsa Indonesia bersatu padu untuk mengusir penjajah adalah karena penjajah telah merampas hak kodrat bangsa Indonesia untuk merdeka. Soal nomor 46. Negara Indonesia terdiri atas beragam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah A. Mempelajari budaya daerah lebih mendalam agar lebih mahir. B. Adanya mata pelajaran seni budaya di sekolah SD, SMP, dan SMA. C. Menghindari sikap fanatisme dan etnosentris. D. Mengadakan pentas lintas budaya secara rutin. Jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu kita harus menghindari sikap fanatik dan etnosentrisme. Baik, soal nomor 47. Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menerima hal-hal yang berasal dari luar, tetapi tetap A. Menghapus budaya daerah, B. Mengunggulkan budaya asing,
C. Mempertahankan ciri khas Indonesia. D. Menghilangkan budaya yang kurang diminati. Jadi ideologi Pancasila itu bersifat terbuka, mampu menerima hal-hal yang baru, berasal dari luar, tetapi tetap mempertahankan ciri khasnya bangsa Indonesia. Soal nomor 48. Kebersamaan memikul tanggung jawab demi kepentingan bersama melalui kegiatan gotong royong sudah ada sejak zaman nenek moyang. Namun, di era globalisasi telah terjadi pergeseran nilai ke arah sikap A. Kesetiakawanan sosial, B. Saling berbagi, C. Individualisme, D. Konsumerisme. Jadi ini hubungannya dengan gotong royong dulu. Pada zaman dulu ada gotong royong. Nah sekarang pada era globalisasi ini mulai luntur, terjadi pergeseran nilai karena bersifat individualisme. Jadi jawabannya C. Soal nomor 49. Contoh peran serta warga dalam mempertahankan Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah A. Mengembangkan sikap toleransi, B. Suka mengalah dalam pergaulan, C. Suka bertengkar dengan tetangga, D. Mengikuti kegiatan para pemuda dengan aktif. Jadi peran warga dalam mempertahankan Pancasila, yaitu dengan mengembangkan sikap toleransi. Mengapa kok tidak D? Karena tidak semua kegiatan pemuda itu bersifat positif. Jadi harus disaring dulu mana yang positif dan mana yang negatif. Seperti itu ya. Baik, soal nomor 50. Sikap positif terhadap Pancasila, sila ketiga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat, sila ketiga, menghormati hak asasi manusia. Ini sila yang kedua. Memberikan perlakuan yang adil kepada warga negara. Ini sila yang kelima. Memberikan perlakuan yang adil kepada warga negara. Ini sila yang kelima. Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Sila keempat. Sedangkan yang D. Menciptakan kerukunan hidup antar suku bangsa. Ini sila yang ketiga. Sehingga yang benar adalah opsi D. Menciptakan kerukunan hidup antar suku bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan soal PTS PPKN kelas 9 semester ganjil. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.